Assalamualaikum Bang Anim. Selamat malam. Bang apa itu? Bang Adin. Bang Adin. Selamat malam, kembali lagi bersama Rujuk Channel. Bersama saya Adin dan Bapak anggota Dewan kita, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Bang Anim Maudin, yang sudah 4 periode ya, Bang Anim ya? 3 periode. 3 periode ya? 4 periode baru mulai. Oke. Bang Anim, tadi saya sudah mengikuti acara resepsi Bang Anim dari awal sampai alhamdulillah selesai ini ya. Oke Bang Adin. Dan banyak aspirasi yang sudah diserap dan disampaikan oleh masyarakat. Tapi yang menarik tadi banyak pantun Bang Anim. Saya makanya pengen membuka obrolan kita dengan pantun juga nih Bang. Iya. Nggak jauh dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Anim tadi ya. Pagi-pagi makan nasi uduk, sorenya nasi kebuli. Apa iya nih Bang Anim nanti duduk lagi pasti akan kembali karena nanti tadi disampaikan oleh beliau pasti akan kembali. Nah dari perjalanan 3 periode ini menyerap aspirasi khususnya dari masyarakat Jatisampurna dan sekitarnya Bang Anim ya. Tentunya Bang Anim ada sesuatu yang diperjuangkan. Kenapa? Kalau tidak salah dulu sempat berhenti dari berkarir politik ya Bang, dan sekarang kembali lagi untuk berjuang untuk masyarakat khususnya di Jatisampurna dan Jatisampurna dan sekitarnya. Tanggapan Bang Anim seperti apa? Baik, memang tahun ini tahun politik ya Bang Adin ya. Siap. Otomatis untuk reses yang kedua ini tidak terlepas bagaimana di masa istirahat sidang kita bertemu dengan konstituen. Artinya kan saya sampaikan pantun saya nasi uduk, nasi kebuli, kalau udah duduk saya pasti kembali. Nah ini sebagai konsekuensi saya, karena memang saya ini orang sini, orang kampung ini, saya selalu berdiskusi dengan mereka. Diskusinya itu banyak kadang-kadang kalau di Kerangan itu ada yang namanya hajatan. Nah tempat hajatan ini pohon diskusi kita saling bertemu dan silaturahim. Ada lagi kita punya adat istiadat kita adalah sedekah bumi. Nah itu kita saling ketemu dan saling diskusi, itulah kita tempat para curhat. Selain dari acara reses ini. Nah udah jelas kalau reses ini adalah memang bagaimana kita kembali konstituen melaporkan apa yang kita kerjakan di DPRD dan kita laporkan kepada masyarakat karena kita dipilih oleh masyarakat gitu. Nah tahun ini saya masa anggota dewan udah 3 kali periode dan sekarang saya masih ditugaskan oleh partai saya masuk ke 4 periode. Dan kalau untuk aspirasi alhamdulillah gitu kan di RW 01 yang mungkin 07 ini sudah banyak aspirasi yang kita berikan. Di RW 01 juga, di RW yang lain. Itu tidak ada lain, motivasi saya adalah ketika saya ingin jadi anggota DPRD ingin membangun kampung dewek, kalau orang Bekasi mah kampung sendiri begitu. Kalau kita ngebangun jalan, membantu mereka dengan kantong kita nggak mampu lah. Tapi kita membangun jalan, membangun infrastruktur, membantu PJU, semua adalah dengan kebijakan kita, dengan jabatan kita, dengan anggota DPRD, dan saya kembalikan lagi perjuangan saya di DPRD untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Selanjutnya nanti dapil sini juga? Ya, untuk selanjutnya di 2024-2029 ini saya tetap masuk di dapil sini. Yaitu dapil 4 namanya. Dan sekarang nambah lagi nih kecamatannya. Dulu di dapil 4 itu Jatisampurna, Jati Asih, sekarang tambah lagi Jatisampurna, Jati Asih, dan Pondok Melati. Pondok Melati, oke. Bang ini tadi kan banyak yang disampaikan nih, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Nah, menurut Bang Anim sendiri untuk wilayah dapil Abang ini, apa yang paling prioritas yang mungkin harus benar-benar jadi skala prioritas untuk selanjutnya dianggarkan? Apa aja mungkin? Memang menjadi sebuah program wajib buat kita, yaitu kesehatan dan pendidikan. Nah, kesehatan saya punya program bagaimana di Jatisampurna ini semua harus punya puskesmas. Ya, alhamdulillah Jatisampurna baru kan kita udah usulkan. Dan Jatirangga ini juga akan dibangun. Kita kolaborasi dengan pihak pengembang, masjid, tempat ibadah,
dan juga puskesmas sudah disiapkan nanti di CBD. Kemudian di Jatiranggon sudah punya puskesmas, di Karya sudah punya puskesmas, tinggal di Jatiraden yang saya usulkan kantor kelurahan dan puskesmas. Untuk pendidikan kalau nggak salah Nah, di kemudian Jatiraden juga. untuk pendidikan memang Jatiraden nih. Jatiraden itu adanya di pertengahan. Kemudian dia pecahan dari Jatirangga, ngambil Jati Sampurna, ada sedikit ngambil Jatiranggon. Nah, sehingga yang lain untuk pendidikan Jati Sampurna udah punya 2 SMP negeri. Jatirangga baru saya usulkan SMP negeri 58. Itu kita harus siapkan lahannya dan pembangunnya nanti 2024. Jatiranggon sudah juga SMP 59. Sudah berjalan juga. Tinggal Jatikarya sudah ada itu SMP 43 dan tinggal Jatiraden yang masih belum. Ini yang masih PR saya untuk membangun. Untuk yang lain berarti sudah dianggarkan, tinggal pengerjaannya saja. Udah semuanya. Tinggal Jatiraden aja. Ini aja baru saya anggarkan mau pengusulan di 2024. Oke, Wahyu. Tadi saya dengar ini nanti untuk aspirasi malam ini kan tadi ada anggarkan 200 juta untuk PJU dan yang sudah dianggarkan saja tadi sekitar 1 M yang dulu Bang Anim sudah bantu ya. Di sini. Iya, berarti kan apa ya, Bang Anim sebagai warga emang orang sini katanya, orangnya dewek gitu kan, paham betul ya untuk wilayah sini ya kan. Udah paham banget. Apalagi dapil juga nggak berubah. Tentunya nanti prioritas-prioritas ini akan diperjuangkan ya di DPRD ya, untuk agar pemerintah daerah itu membantu gitu ya Pak depan. Udah pasti. Ya. Itu menjadi prioritas saya. Bagaimana keberadaan saya menjadi anggota DPRD bisa mempunyai efek domino dan membantu pembangunan di wilayah Jati Sampurna. Itu menjadi komitmen saya. Terus tadi yang saya lihat Bang, ada warga yang mengeluhkan soal limbah pabrik kalau nggak salah tadi ya. Terus yang kedua tentang ketersediaan tempat pemakan umum. Bagaimana itu kondisinya sih di wilayah sini? Untuk limbah pabrik kan tadi saya akan akan pabrik kopi itu ya. Saya akan memantau langsung ke sana. Nanti sudah janjian dengan Pak RT dan Pak RW. Karena kebiasaan saya begitu. Karena kalau kita bicara di sini tanpa melihat fisik kan bingung saya menjabarin ya. Jadi sering ninjau langsung. Saya tinjau langsung turun. Udah biasa begitu saya. Saya terjun langsung biasanya melihat. Nanti ada Pak RT, ada Pak RW, masalahnya di mana, baru saya akan menjadi catatan dan ini yang saya usulkan kemari dan lain sebagainya. Nah, kaitan pemakaman memang ini menjadi dilema buat kita gitu, bahwa pemakaman menjadi sarana umum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Nah, kemarin saya untuk TPU atau aturannya kita 2% untuk TPU seluruh pengembang ya, itu perda kita. Nah, kita ini yang sedang mau membangun ini PT Bumindo. Nah, PT Bumindo ini akan membangun dan dia sudah membebaskan hampir 70 hektar. Oh gitu. Ini sebentar lagi akan membuat pembangunannya kan gitu, perumahan. Nah, kemarin kan saya sudah diskusi dan juga ke Pak Triadianto, Rikota, kemudian juga kepada BPKAD. Kita Jati Sampurna ini paling ujung. Saya bilang, kalau pemakamannya nanti ditaruh di Bantar Gebang, kasihan orang Jati Sampurna. Terlalu jauh. Terlalu jauh, gitu kan. Saya mohon untuk Jati Sampurna, khususnya adalah PT Bumindo ini, yang memang dia harus menyumbangkan 4,1 hektar harus ditaruh di Jati Sampurna. Dan Bang Anim siap mengawal itu ya? Wah, saya siap mengawal itu. Dan sudah koordinasi dengan pihak PT, sudah saya panggil. Dia siap. Saya sudah koordinasi dengan BPKAD. Oke, untuk Jati Sampurna silakan. Akhirnya kita sudah menyiapkan 1,4 hektar untuk pemakanan umum masyarakat. Nah, ini sebuah kebanggaan buat saya. Ya, yang lain nyetor ke Bantar Gebang, saya sendiri bisa dimanfaatkan oleh orang Jati Sampurna asli di sini. Satu lagi Bang Anim, yang tadi cukup krusial juga. Bang Anim kan memperjuangkan RSUD Jati Sampurna. Yang sekarang ini masih tipenya tipe D. Nah, itu bagaimana memperjuangkan tingkat rumah sakit ini agar naik kelas jadi tipe C ya? Itu sudah sejauh mana Bang Anim memperjuangkan itu? Karena kalau tipe D menjadi tipe C, yang pertama tipe C itu sudah ada dokter spesialis. Kemudian juga tempat rawat inapnya lebih banyak lagi. Nah,
Sementara orang Jati Sampurna ini yang paling jauh kan dengan kota Bekasi. Nggak mungkin orang sakit parah di sini kepengen gratis pergi ke RSUD di sana. Kota Bekasi. Mobil macet segala macam, mati duluan tuh Bang. Makanya saya konsen banget memperjuangkan ini. Dan kemarin sudah akreditasi ya. Saya juga hadir, kemudian semuanya hadir di situ membantu pihak Pemkot karena kita mengakreditasi ke tipe dinas kesehatan ya untuk menjadi tipe C. Insya Allah kelihatannya sudah bisa gitu kan, dan itu juga sudah kita dapatkan tempat. Dulu tempat UPTD sudah diserahkan ke rumah sakit, diganti UPTD-nya oleh kita, ada di tingkat kecamatan UPTD-nya. Nah itu kita pakai untuk RSUD. Nah ini sudah saya anggarkan, baik Bamprop maupun di Kota Bekasi. Kalau di Bekasi gagal, ada Bamprop juga. Nah ini sudah saya anggarkan 20 miliar untuk pembangunan RSUD. Ini untuk kepentingan masyarakat. Infrastruktur dan untuk fasilitas prasarana dan sarana di dalamnya juga sudah lengkap juga. Nah dari situ sarana prasarana dengan pembangunan 20M itu semuanya sudah lengkap di situ. Bahkan kemarin kan sampai aspirasi saya tidak memikirkan faktor ekonomis lain-lain sebagainya, saya berikan 1 miliar di situ aspirasi saya. Yang penting masyarakat saya jangan sampai berobat di sini harus bayar. Nah, sehingga ada yang namanya orang KTP Jati Sampurna mungkin masih ada KTP, kemudian ada KIS, kemudian juga ada KS tingkat Kota Bekasi, dan KTP aja itu gratis. Nah, ada lagi orang yang tidak punya KTP, tidak punya tempat tinggal, tapi itu di undang-undang warga negara Indonesia yang terlantar harus menjadi kewajiban negara. Nah, ini juga sudah ada solusinya. Biasanya orang terlantar itu sakit atau tidak, bukan KTP sini, sakit tetap masuk ke RSUD gratis. Nanti ada rekomendasi dari yayasan. Saya dulu sulit, akhirnya sekarang buat yayasan sendiri, namanya Kerangan Peduli. Nah itu ini emang dari Bang Anim sendiri? Dari sendiri, ketuanya istri saya. Oke. Karena berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah orang terlantar yang nggak punya KTP, nggak bisa dibiayai oleh pemerintah. Harusnya ada rekomendasi dari yayasan. Makanya saya berdirikan yayasannya, yaitu Yayasan Kerangan Peduli. Berarti artinya ketika pemerintah pun sudah tidak sanggup untuk memberikan bantuan, Bang Anim itu ada di situ Yayasan Kerangan Peduli. Kita usulkan nanti ke Dinas Sosial. Dinas Sosial juga membuat rekomendasi ke Dinas Kesehatan, datang kepada pemerintah daerah, kan pemerintah daerah wajib membayar orang yang berobat di rumah sakit. Itu adalah melalui kategori orang terlantar. Gitu. Kita buatin rekomendasinya kita, Bang. Hampir sudah ada 20 yang buat rekomendasi dalam 1 tahun ini. Berarti cukup banyak yang orang terlantar terus mengeluhkan larinya ke Bang Anim. Iya. Karena dia mau jauh dari kota. Bener, karena di sini nggak punya KTP. Dia kadang-kadang orang Ciang sana, Bogor kemarin kan, KTP nggak punya. Ada orang Bogor, ada orang Depok, KTP-nya nggak punya. Dia ke sini hanya ngikutin kakaknya, sakit, dia belum termasuk di dalam kakak keluarganya. Nah ini kategorinya orang terlantar. Tetap itu saya usulkan tetap gratis. Oke, jadi saya jadi Alhamdulillah. Ada satu poin yang saya ambil juga ini. Ketika orang berbicara, ketika sudah jadi, terus Dewan jangan lupa. Ya. Nah, jadi saya ada satu muncul pemikiran gini, ketika udah ada Dewan, masyarakat juga jangan lupa. Mungkin begitu ya, Man. Misalkan, lah saya kan punya anggota Dewan, kenapa nggak ngadu ke Bang Dewan? Nah, iya. Begitu mungkin ya. Iya. Salah satunya saya pernah buat di komedi Keranggan gitu kan. Dan itu kejadian yang benar-benar nyata gitu. Biasa orang sini sama saya anggota Dewan itu harus segalanya bisa. Mau warganya masuk polisi, mau benar mau salah kita bela. Warganya bermasalah berantem kita juga. Mau sekolah kita juga. Sampai kesakit orang sakit juga kita. Kadang-kadang di sini salah satu orang namanya Mangkeling itu orang yang betul-betul nggak mampu. Malam-malam ngetok-ngetok pintu saya jam 11 malam. Karena apa? Istrinya mau melahirkan. Sementara saya nggak punya duit, Pak. Bagaimana caranya? Oke, yang penting kamu sekarang selamatkan istri kamu, bawa ke RSUD. Sampai di sana, kan, bagian MOD komunikasi dengan saya.
dibantu, saya bilang ini orang yang memang ini udah Pak, orang Jati Sampurna, ditanya KTP nggak ada Bang. Udah Pak, katanya kalau KTP nggak ada pakai itu aja, pakai surat nikah. Saya tanya surat nikahnya, Bang Kling, surat nikah ada nggak? Kagak ada Pak. Lah ente bagaimana? Ini udah ngelahirin, saya bilang surat nikah nggak ada. Kalau punya duit Pak, surat nikahnya belum nggak saya tebus di KUA. Tapi berhasil Bang Anim bantu itu. Berhasil saya bantu, alhamdulillah, kan kasihan banget itu kan. Saya bilang, Bu, saya nggak mau tahu, ini kategori orang terlantar, harus bisa diterima di RSUD dan gratis dia. Nah, baru ada rekomendasi dari yayasan saya. Saya buat rekomendasinya ke Dinas Sosial, Nasional tembuskan ke Dinas Kesehatan, silakan ke rumah sakit gratis. Gitu Bang. Sangat membantu juga dengan keberadaan yayasan itu. Ya? Alhamdulillah. Gitu. Oke, kayaknya sudah cukup ya, sudah banyak yang kita bicarakan. Makasih Bang Adin. Closing statement dari Bang Ani mungkin untuk acara reses hari ini dan banyak yang udah ditampung. Ya, intinya saya bilang kan tadi seperti pantun saya kan gitu. Pergi ke mana, ke Lampung membeli madu. Cakep. Gitu. Untuk obat sariawan. Kalau kampung pengen maju harus punya anggota dewan. Nah, anggota dewan itu yang terpenting kan gitu. Tangan dulu. Saya juga ingin memberikan pantun juga nih Bang Ani. Boleh. Closing statement aja kan. Biar seru, pantun berpantun. Ya. Jalan-jalan ke pasar Keranggan. Beli sepatu sama beli baju. Jangan lupa sama abang anggota dewan kalau mau lingkungan maju. Nah, cakep banget dah itu. Oke, terima kasih. Baik, makasih. Teman-teman rujuk sekalian, alhamdulillah sudah selesai acara res kita bersama Bang Anim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.